Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fareli Haikal Priyadi. Di sini ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum jaringan komputer. Di sini ada 6 materi yang saya ingin presentasikan. Kita mulai yang pertama yaitu tentang IP address. Nah, di sini ada beberapa macam contoh IP address. Di sini kita ada beberapa macam prefixnya juga dan beberapa macam classnya dan IP private atau public. Nah, di sini kita kalau ingin mengetahui tentang IP class itu A, B, dan C itu, di sini ada beberapa perhitungan rumusnya. Kalau yang kelas A itu dari 8 sampai 15, kalau yang B dari 16 sampai 23, nah yang C itu dari 24 sampai 30 atau 32. Nah, kalau rumus IP hostarnya dia di setiap akhir itu ditambah 1. Kalau yang N itu dikurang 1. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua tentang kabel strike. Sini ada kabel strike. Kabel strike itu merupakan kabel terminasi yang menggunakan standar yang sama pada ujung kabelnya. Nah, di sini ada gambar kabel strike yang sudah berhasil. Dia kalau sudah berhasil itu lampunya berurutan. Kanan sama kiri itu lampunya nyalanya berurutan. Nah, di sini kita lanjut ke step kabel strike-nya. Siapkan peralatan terlebih dahulu seperti kabel, tang krimping, RJ45 dan alat testernya. Nah, di sini kita mau mengaktifkan kabel strike itu harus menyusun warnanya berurutan ya. Yang pertama itu luruskan kabelnya dulu. Nah, lanjut kita potong kulit kabelnya supaya bisa menusuk ke kabel RJ45-nya. Nah, di situ ada beberapa urutan warna kabel strike. Kita lanjut ke kabel cross. Nah, kabel cross ini tidak berjauh beda sama kabel yang sebelumnya. Kabel cross itu kabel yang mempunyai susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Jadi kabel cross ini urutan kabelnya yang kanan sama yang kiri berbeda. Nah, di sini ada step by stepnya. Kita sediakan peralatannya kayak sebelumnya. Nah, lalu dia di kabel yang A sama yang B itu urutan warna kabelnya berbeda. Kalau yang A itu urutan kabelnya seperti putih oranye, oranye putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Lalu untuk bagian ujung kabel yang B dia terdapat warna lain juga seperti putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Nah, di sini kita sama kayak kabel yang sebelumnya. Kita luruskan kabelnya seperti kayak kabel sebelumnya dah. Di sini kita motong kulit kabelnya juga jangan terlalu dalam, nanti takut warna kabelnya ada yang putus. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Di sini ada analisis jaringan Cisco. Nah, di sini studi kasusnya ada 3 macam. Yang pertama network device, media transmisi, dan end device. Network device ada server dan ada switch. Di sini server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk menyimpan data.
Dan switch adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan sebuah perangkat jaringan. Dan media transmisi, penggunaan kabel bertipe strike dan kabel bertipe cross pada umumnya sama saja, hanya berbeda saat penggunaannya. Lalu end device itu PC komputer adalah suatu alat yang biasa digunakan untuk mengolah sebuah data atau perhitungan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini di kabelnya ini kan ada warna hijau. Itu kalau warna hijau itu sudah berhasil terhubung satu sama lain. Kita lanjut ke materi berikutnya. Studi kasus 2. Di sini ada beberapa gambar lagi. Di sini ada network device dan end device. Sudah terhubung kabel yang sudah menyesuaikan, lalu router masih merah. Kalau routernya masih merah itu karena dia belum hidupkan routernya, dan lalu kita setting dulu routernya supaya lampu routernya itu nanti hijau. Nah, kita lanjut. Yang materi keempat ini analisa jaringan komputer. Media pengkabelan. Pengkabelan ini ada dua macam kabel, kabel strike dan kabel cross. Kabel strike seperti biasa digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat yang berbeda jenis dari jaringan. Contoh, kabel strike dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat end device seperti laptop, PC, printer ke switch atau router. Nah, lalu kabel cross itu biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis di jaringan. Contohnya seperti kabel cross dapat digunakan untuk menghubungkan dua switch, dua router, atau dua PC. Seperti gambar yang ada di samping. Lalu kita masuk ke konfigurasi access point. Konfigurasi access point dari access point itu ada display name, terus ada host name, IP address, dan IP gateway, IP DNS. Lalu kita lanjut. Ada konfigurasi server, konfigurasi web, konfigurasi database. Nah, ini kita testing apakah sudah berhasil berjalan atau terhubung satu sama lain yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah berhasil, nanti ada gambar laptop browsing sudah berhasil terhubung ke web. Lanjut materi yang kelima, instalasi Linux server. Nah, di sini ada beberapa macam tentang Linux server. Yang pertama VirtualBox, kedua Ubuntu server, tiga Linux, empat PuTTY, dan kelimanya file ISO. VirtualBox itu sebuah aplikasi open source yang bersangkutan dengan suatu virtualisasi. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah kita install dari VirtualBox dengan menggunakan PuTTY. Langkah-langkah sederhana server. Kita memasukkan dengan username yang telah kita buat di dalam VirtualBox dan passwordnya. Yang keenam ini instalasi web server 1. Ada beberapa macam, yaitu Apache, phpMyAdmin, Webmin, dan MariaDB, PHP, Carebot, dan PuTTY. Di sini Apache itu sering digunakan untuk mengghosting banyak jenis situs web.
Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu instalasi web server. Di instalasi web server ini memiliki beberapa macam, yaitu seperti Apache, terus phpMyAdmin, dan webmin, MariaDB, PHP, Carebot, dan Putih. Apache ini kegunaannya untuk menghosting banyak jenis web seperti situs pribadi, situs web korporat, dan situs e-commerce besar. phpMyAdmin ini juga sering digunakan untuk mengolah sebuah basis data dan MySQL. Webmin di sini kegunaannya untuk mengolah sistem operasi Unix dan Linux melalui antarmuka. Dan MariaDB ini sebuah open source yang sering digunakan atau terkenal dan banyak di seluruh dunia. Lalu PHP, bahasa pemrograman atau open source yang digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi web yang secara dinamis. Lalu Carebot, dia sering digunakan untuk memperoleh dan memperbarui sebuah sertifikat secara otomatis. Lalu Putih aplikasi terminal emulator yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Kita lanjut ke slide. Nah, di sini ada beberapa contoh instalasi menggunakan Putih untuk menghubungkan Ubuntu server. Nah, di sini pertama kita install Apache web server melalui perintah berikut, yaitu contoh-contoh perintah-perintahnya ada beberapa jenis. Lalu kita ikuti saja contoh-contohnya. Kita lanjut ke belakang ya. Nah, di sini ada contoh-contoh proses instalasinya lagi, phpMyAdmin, webmin, dan Carebot, addition software, setting firewall, dan setting time zone. Kita lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.